Om Swastiastu, Ratu Idodane semuanya, Swasti Prapto. Selamat datang di channel YouTube Undagi Bali. Bertemu kembali dengan Dityang Nyuman Nurdana. Kali ini Dityang akan mereview rumah adat Bali. Namun rumah adat Bali ini berada di kota ya, berposisi di kota. Nah, ini luas secara keseluruhan. Ketika sudah penggabungan nanti itu sekitar 3 aro. Nah, yang Dityang bangun baru setengahnya karena owner Bapak Komang penambahan area lagi kurang lebih 1,5 aro. Oke, nah ini kalau dilihat ya, ini rumah lama 1,5 aro karena beliau ada penambah di sampingnya, jadi kita akan gabung menjadi satu. Nah ini Merajan yang di atas ini masih kategori ide melingih di sini ya, artinya Merajan ini masih aktif, katakanlah seperti itu. Nah Dityang di rumah ini meredikan terlebih dahulu, belum gingsiran. Next nanti ketika sudah melaspas baru digingsirkan ini, kemudian Dityang akan melanjutkan pembangunan ini. Seperti itu semeton. Jadi penggabungannya menjadi satu nanti dari 2 bagian ya. Nah, setelah ini rampung semua, akan menjadi satu kesatuan yaitu rumah adat Bali secara keseluruhan lengkap ya. Ada Merajan, Bali Dangin, Bali Delot, Bali Dauh. Bali Dauh itu rumah utama lantai 2 ya, lengkap pokoknya. Seperti itu. Nah sekarang Dityang akan mereview Merajan ya, sebelum masang penggangge. Jadi dia akan mereview Merajannya sampai ke dalam-dalam ya. Merajan ini posisinya di lantai 2. Nah ini di lantai 2 Merajan sudah rampung 100%. Aksesorisnya tembok yang pakai batu hitam, batu candi nggih. Cantik sekali, proporsinya cantik sekali, apik ya. Nah kemudian karena Merajannya di atas, nah di bawah bisa kita fungsikan sebagai gerase ya. Nah ini desain gerase ini sistemnya geser ya, karena geser sebagian dan swing sebagian. Kenapa ini ada swing? Karena ini geser ini mentok di sini, karena akan ada angkul-angkul nanti di sini. Jadi mentok. Tidak boleh kita menggesernya 100%. Gesernya cuman separuh lebih ya, sehingga kita siasati dengan swing di ujung. Nah seperti ini gerasonya nggih. Landai artinya manuver mobil itu ketika masuk enak di sini ya. Kemudian level geraso ini sudah maksimal. Nah, jadi kalau lebih tinggi dari ini tentu manuvernya akan terganggu seperti itu ya. Ngentuk istilahnya. Ini sudah lumayan tinggi, 60 cm lebih tinggi dari jalan seperti itu. Mobil City sudah tidak entuk, katakanlah seperti itu, sudah bisa masuk, sudah test drive ya. Nah konsepnya lantai terlebih dahulu, ini lantai tentu kasar ya, biar tidak perlu licin. Nah kemudian, nah ini yang paling penting untuk dinding ya. Dinding kebetulan tembok ya, tembok kalau zoom dari luar ya, coba di zoom dari luar, karena ini pas sekali berbatasan dengan tetangga. Nah ini coba di zoom tetangganya di sini lihat, nah berbatasnya. Tembok ini adalah perbatasan sama tetangga. Nah, jadi rentan ya, rentan, lumutan, lembab seperti itu. Satu-satunya cara mengatasi adalah dengan pasang keramik seperti ini. Wah, apik sekali ya, anti lumut, anti rembes seperti itu. Sekali kerja selesai, tidak ada utak-utik lagi ya. Nah, niki keren, apik, kalem ya. Kombinasinya sangat serasi sekali. Kemudian untuk pilar-pilar, kolom tiang katakanlah kita bungkus ya dengan batu alam, batu candi. Luar biasa ya, bagus sekali. Nah kemudian untuk plafon, ini plafonnya memakai PVC ya, warnanya wood. Nah kemudian ada mainan drop ya untuk lampunya. Ini ada lampu istilahnya kita memakai sistem ganjil ya. Sederhana sekali kelihatannya. Ya seperti ini konsep untuk di Grasso. Nah kemudian di Grasso ini
di atas karena ada merajan, perlu kita sampaikan. Biasanya beberapa semeton kita ketika menaruh merajan di atas ada pipa, biasanya pipa berisi tanah, tujuannya agar sangkah itu di merajan itu nyentuh pertiwi katanya. Kalau ini tidak usah ya, karena ini semua unsurnya sudah unsur pertiwi, unsur tanah. Keramik berasal dari tanah, besi berasal dari tanah, sumbernya semuanya pertiwi. Jadi kita tidak usah membuat pipa yang diisi tanah menyambungkan ke merajan seolah-olah itu nyentuh pertiwi. Tidak ya. Definisi pertiwi itu kita harus paham terlebih dahulu adalah unsur tanah. Ada tanah keras, ada tanah gembur, ada tanah pasir, tanah batu, bla bla bla, tanah paras, seperti itu ya. Semua unsurnya tanah, jadi nggak usah ya. Seperti ini sudah merupakan nyentuh pertiwi. Oke, sekarang kita menuju ke merajan. Untuk ke merajan ini tentu ada tangga ya. Tangga seperti ini konsepnya minimalis agar tidak licin. Kita pakai finishingnya batu sikat kombinasi dengan batu candi seperti ini saya naik ya. Ini lumayan canggih. Kita sudah lengkapi dengan CCTV juga. CCTV nggih. Listrik, map semuanya sudah. Mekanik, elektrik, plumbing. Nah, sistem mainannya seperti ini. Sistem permainan dropnya untuk plafon PVC seperti ini ya. Ini PVC nih. Nah, gitu. Kita naik sekarang ke atas. Ini pekerjaannya rapi, apik. Ya, apik sekali. Lurus, lenceng, datar, tegak seperti itu. Oke. Yang sudah sampai di merajan. Om Swastiastu. Nah, kemudian sebelum kita ranjing ke merajan, sepertinya kita disapa niki ada patung naga. Nah, seperti niki patung naga. Jadi naga ini adalah simbol penjaga ya, menjaga kesucian merajan. Ini simbolnya nggih. Jadi secara filosofis naga inilah yang akan istilahnya meng-cross-check, membolehkan atau tidak bolehkan siapa yang layak, seperti itu yang ranjing. Dan dipastikan ketika kita ngeranjing kita fokus akan sembahyang, disimbolkan dengan candi bentar ini. Bentar, candi bentar apit surang. Apit itu dua, ini dua ya. Satu dua, surang itu nyirang ya. Nah, jadi candi bentar, candi itu tinggi, bentar itu belah, candi yang dibelah seperti ini. Filosofisnya apa? Agar ketika kita ke merajan mampu memisahkan pikiran-pikiran yang dari sekian banyak di pikiran kita yang ada ya, pikirkan pekerjaan, pikirkan masalah keluarga dan lain sebagainya. Jadi tinggalkan itu sementara, kita fokus sembahyang ini sebagai simbol candi bentar. Oke, kita akan masuk. Ini ada simbol swastika, simbol agama Hindu ya. Jadi simbol-simbol Hindu itu masuk ke sini. Oke, kita akan masuk sekarang ke jeruan. Om Swastiastu. Nah, di jeruan ini di depan saya berdiri kaki ini ada peninggian seolah-olah ini adalah undak undak seperti itu. Nah, maaf kaki saya disorot maaf. Jadi dia akan masuk. Jadi kita sampailah di area. Nah, ketika yang berdiri di sini, nah, kameramen di sana, yang menghadap ke selatan. Jadi, ketika kita tarik garis lurus, tidak akan ada persentuhan, tidak ada yang ditabrak, taksunya tidak nabrak, nyamping istilahnya. Inilah posisi yang benar. Jadi, pintu masuk kerajaan ini sudah melalui proses penghitungan yang benar. Itu yang saya maksudkan ya. Ketika pintu masuknya tidak benar, tentu nabrak. Mungkin nabraknya dengan biasan, mungkin berpapasan dengan taksu dan lain-lain. Seperti itu yang saya maksudkan. Makanya perlu penghitungan. Oke, kita masuk sekarang. Pelinggih ini seperti yang sering saya sampaikan, ini adalah keluarga kecil, milik keluarga kecil. Jadi disebut kerajaan keluarga. Apa saja isi keluarga? Isi pelinggih yang saya maksudkan. Itu pertama ada Padmo, tentunya Iki.
kemulan, niki kemulan, kemudian ada taksu, niki taksu, kemudian ada penglurah, niki penglurah. Ada 4 ya. Inilah yang benar jumlah pelingih untuk keluarga kecil seperti itu. Nah, ini ada piasan, boleh dikatakan yang pelingih di sini adalah nanti Siworeko. Tempat ini adalah tempat Manyahan Banten nanti. Tempat Manyahan Banten. Oke, Tidang akan sekarang mereview dari pelingih pertama, katakanlah dari ujung selatan ya. Nah, niki pelingih niki berposisi di ujung selatan menghadap ke barat. Oke, yang niki menghadap ke barat ya. Berposisi paling selatan disebut pelingih penglurah. Nah, jadi bentuk pelingih penglurah ini unsurnya semuanya batu. Ya, unsurnya batu dari bawah sampai atas unsurnya batu. Nah, bagaimana mengenai postur tentang ketinggian? Jadi ideal ketika yang naik. Nah, ketika yang naik di sini, jadi enak sekali membanten. Apalagi cewek lebih rendah sekitar 10 cm katakanlah, enak sekali. Nah, jadi ketika proporsinya ini benar, kita bersembahyang, maturan, jadi enak. Ketika kita enak maturan, jadi rego pekedek Banten, rego aduh tinggi kok tinggi bagaimana, itu artinya salah dalam memproses postur. Nah, untuk proporsi ini undangi Bali lah yang tahu ya ketinggian besarnya. Oke, niki disebut pelingih penglurah, jangan sampai tidak tahu. Oke, nah sebentar itu harus tahu tingginya, batunya. Ini penglurah sisinya di ujung selatan menghadap ke barat. Unsurnya batu, oke, unsur tanah katakanlah 100%. Yang melingih siapa? Yang melingih adalah Ratu Ngurah Agung. Ratu Ngurah Agung ini kita linggihkan di sini. Beliau kapasitasnya, tugasnya adalah sebagai penjaga, sebagai pengenter. Ya, pengenter di kerajaan ini menjaga kesucian kerajaan. Tuh, wajib tahu jangan sampai punya kerajaan tidak tahu namanya dan tidak tahu melingih. Itu harus diketahui yang belum tahu tidak apa-apa, sekarang terlambat tidak salah juga Penglurah pelingihnya namanya, yang melingih Ratu Ngurah. Fungsinya adalah menjaga kesucian ini sebagai pengenter, sebagai moderator katakanlah. Baik, mengenai nama sudah, bentuk sudah, jarak sekarang. Jarak dari tembok ini tampak tampak sampel. Nah, niki yang kan pakai sepatu 35 cm niki. Dari ujung tembok ini, tembok dalam jero ya, sampai ke pelingih ini adalah tampak sampel. Tampak sampel. Kalau kita hitung dalam meteran itu adalah 35 cm. Begitu teman-teman, baik dari selatan, dari timur sama ya. Nah, kemudian jarak antar pelingih ini adalah telung tampak sampel. 1, 2. Karena dia yang pakai sepatu ya, yang ukur begini aja, 1, 2, 3, tambah sampel lagi, pas dia. Oke, telung tampak sampel. Sri Indro Guru. Nah, oke. Nah, ukuran sudah, sekarang akan yang mereview pelingih ini. Dajan penglurah ini disebut rong 3. Kenapa rong 3? Karena memang rongnya 3. 1, 2, 3. Rong 3 sebutannya. Kemulan juga ada yang menyebut, dan pelingih ide bedaro yang guru juga ada yang menyebut. Apapun sebutannya tidak masalah, Tidak masalah, bentuknya seperti ini. Sebagian yang di bawah unsur batu. Kemudian yang di atas ini adalah unsur kayu. Ada unsur kayu dan batu. Prinsip, seperti itu. Selebihnya adalah desa Kalimantan dan keyakinan. Secara umum seperti ini kemulannya. Di atasnya unsur kayu, di bawahnya unsur batu. Baik membanyah maupun tidak membanyah. Ada yang disebut dengan kopel, istilahnya tanpa ini kemulan sampel atau kopel, apa saja boleh ya. Ada juga, tidak masalah ya. Nah, ini bentuknya seperti ini adalah pelingih kemulan. Rongnya 3. Nah, kemudian siapa yang melingih di sini? Yang melingih di sini adalah leluhur kita, penggisir kita yang sampun dewante, sampun landep, sampun bersih,
yang merago pungso tanah cowok ya di sini melingih di kanan. Oke, paling si kajo. Nah, leluhur kita yang perdana cewek atau putri di sini ini kiri. Kemudian di sini adalah pramesti guru yang di tengah. Nah, seperti itu. Puruso leluhur kita paling utara, paling kiri litlot ya, kiri dari objek ya, ini objek ya. Jadi itu adalah paling kiri adalah perdana pramesti guru, artinya yang sudah lampung, leluhur kita sudah lampung. Nah itu kalau rujukannya adalah ide Batara yang guru leluhur kita. Nah kalau rujukan kita adalah Tribudi adalah Brahma, Wisnu, Siwa. Oke? Nah itu yang beri. Selebihnya sesuaikan dengan desa Kalimantan secara umum di Gunjang sampaikan. Nah kemudian di sebelah utaranya Kemulan ini ada Padmo. Nah ini Padmo ini kebetulan nyudut tempatnya, posisinya nyudut. Nah kenapa nyudut? Ini menyesuaikan namanya. Ada yang menghadap ke selatan, ada yang menghadap ke barat, ada yang nyudut. Mana yang benar? Ini bukan soal salah dan benar, tapi lebih kepada bagaimana kita memaksimalkan media. Nah, seperti itu. Nah seandainya misalnya kita hadapkan ke selatan ini, tentu ini sepertinya akan nabrak dan manuver kita jadi agak agak terganggu seperti itu. Nah, kalau misalnya kita hadapkan seperti ini nyudut, jadi seperti circle ya, estetikanya itu lebih dapat seperti itu. Bukan masalah benar dan salah, ya. Yang penting ngadap ke Tuden. Nah ini Padmo seperti ini, semua unsurnya batu. Jenis-jenis Padmo banyak, ada Padmo Sano, ada Padmo Sari, ada Padmo Layang, ada Padmo Tigo, ada Padmo Capah, seperti itu ya. Nah ini Padmo Sari ya. Nah jadi siapa yang meninggi di sini? Di sini adalah Ida Sang Yang Widiwasa, Meragon, Tri Tunggal Sadasiwa, Pramosiwo dan Tuhan yang Maha Esa. Oke, itu yang meninggi. Oke, yang meninggi sudah, yang wujud atau bentuk sudah. Di sini ada asli. Oke, kemudian di sini ada lapan namanya. Kalau di rumah di tiang ini kan lapan ada namanya besi ini, ya. Niki alat bantu sifatnya. Semua peninggi ada ininya. Apa tujuannya ini? Tujuannya ini namanya juga alat bantu ketika kita beriatnya katakanlah aturan upokaro, di mana upokaro yang tidak terakomodasi dalam rong niki bisa dibanyakan di sini. Nah itu yang kita maksudkan sehingga ini ada. Nah jadi kalau upokaro tertentu misalnya kita udah tinggi, pas rainan tinggi gitu misalnya. Jadi tentu bantennya agak banyak ya. Nah, agar mampu tidak terlalu penuh, jadi dibuatkanlah alat bantu seperti ini banyakan. Itu maksud yang dibuatnya ya. Nah, tidak prinsip. Nah, seperti itu. Oke, sekarang dauh Padmo. Nah, ini dauh Padmo taksu. Taksu wujudnya seperti ini, ya. Ada unsur kayu di atas, kemudian di bawahnya ada unsur sama ada alat bantu. Taksu itu seperti ini, menghadap ke selatan. Ini, saya menghadap ke selatan, maaf, bro. Nah jadi menghadap ke selatan ini bentuknya. Nah kemudian siapa yang melinggih di sini? Yang melinggih di sini adalah Dewi Saraswati. Lambang. Kenapa? Karena di sini kita lunas tuntunan ngajak Dewi Saraswati agar kita bisa memfokuskan pikiran dalam udah agar kita bisa fokus dalam bersudarmo. Sudarmo kita apa? Misal kita jadi karyawan, kita jadi pengusaha, kita jadi apapun profesi kita, agar kita fokus. Nah sehingga ketika kita fokus melaksanakan swadharma kita masing-masing, swawino atau swadharma, jadi kita akan menaksu seperti itu. Intinya begini, kalau kita cerdas pasti kita menaksu. Kalau kita tidak cerdas kita tidak akan menaksu. Sing ada orang belum itu menaksu gitu. Kenapa? Karena beliau tidak fokus. Untuk bisa fokus, kita di sini lunas tuntunan, kemudian kita imbangi dengan
belajar, meningkatkan kualitas diri. Taksu saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan kita belajar dan terus belajar seperti itu. Oke, karena ini adalah sebuah keyakinan, disinilah kita lunas tuntunan Majeng Ring Dewi Saraswati seperti itu semeton. Nah kemudian di sini Kijang lengkapi dengan aksesoris, boleh dikatakan aksesoris. Ini adalah patung. Patung ini ketika raga kita nunas toyo suci air bersih misalnya ya, boleh Kijang ini apa bisa keluar air kita katakanlah seperti itu emas ini ya, nanti keluar air ini bisa masuk ya. Nah ini airnya bisa keluar ya, kita nunas toyo anyar di sini seperti itu, kita simbolkan seperti ini biar tidak keran ajanya dodong. Jadi alangkah indahnya, alangkah beretikanya ketika kita menyusul dari sini seperti itu teman-teman semua. Nah kemudian ini ada bangunan pendukung, katakanlah hiasan ya. Di belakang hiasan niki tentu wonten tempat penghulu seperti niki penghulu ya. Niki kita menempatkan jun tandek namanya, niki jun tandek ya, tempat itu yang sudah melalui proses mantra, proses penyucian, kemudian kita taruh di sini, kemudian kita pincang. Nah, seperti itu, oke. Ini biar beretika kita tempatkan seperti ini, daripada nyodok di bawah, mending kita kasih aksesoris seperti ini. Itu yang kita maksud, oke. Nah sekarang kita akan mereview hiasan. Ini hiasan alit seperti ini konsepnya. Ketika nah ini konsepnya ini adalah kita ngayap mewedo mepujo dari sini naik ampura tidak akan naik apakah bersila nanti idonalisir atau tadi dari mampu seperti ini boleh. Nah seperti ini titikanya bagus sekali ya. Atau kasih tempat duduk sedikit di sini mewedo mepujo atau ngantap dari mampu ngantap ya. Idonalisir mewedo atau bisa oke. Di sini Manyahan Banten oke. Di sini Manyahan Banten, kemudian di sini Manyahan Minggu. Apakah Maranggo Dasino, apakah Maranggo Rantasan, apapun itu nah niki parbonya multi parbo seperti niki ada Dewi Saraswati lambang ilmu pengetahuan. Nah kemudian di sini ada parbo niki air beras ya seperti itu oke. Jadi mungil sekali niki konsepnya Gunung Ratu, niki Gunung Ratu namanya oke. Gunung Ratu mungil sekali seperti itu. Coba di review, cantik sekali mungil. Nah di sini ada pelangkiran oke, tidak ulang lagi, di sini ada juga pelangkiran. Nah ketika di jawaban itu Wedo karena beliau adalah Maranggo Siwo sekali. Disinilah Siwo Rekonya dia akan baik sebentar, banyak hal sebenarnya yang ingin yang sampaikan tentang kerajaan atau sanggah karena terbatas waktu. Next nanti di lain waktu dia akan menjelaskan. Yang paling penting ketika Ratu Idodane semuanya berencana membangun kerajaan, sanggah, Bali, rumah adat Bali dari nol sampai selesai 100% politiknya di nomor tanah owner dari Bali ya, owner CP Mulia Bali. Nomor telepon Kijang ada di atas video di niki ini dari Bali CP Mulia Bali Setir 0813 oke. Kemudian untuk deskripsi lebih lengkap klik ya, untuk klik di sini ya selengkapnya nanti akan muncul alamat rumah, alamat kantor, nama akun dan semuanya jelas lengkap nih. Yang banyak mempunyai video untuk hari ini yang sekitar 480 video yang punya apa saja ada nih. Silakan jangan sungkan. Yang paling penting Majeng Ring Ratu Idodane Paramikan Ring
ring sejeroning agama lan pembangunan yang banget ketika dengan salah kalian, dan kemudian sedang membincang warah-warah dekat-dekat agar yang secara pribadi cuma Gerana dan secara umum Jenderal itu lagi dan juga CP Mulia Presiden bisa lebih sempurna lagi dan berguna pada masyarakat yang berada. Baik teman-teman, yang saya bincang dengan Pramono Sakti, Om Santi, Santi,